Sudah diketahui oleh Allah. Masalah yang ada pada kehidupan kita ini namanya cetek suretek. Tahu? Bukan ketek suretek, cetek. Enggak ada apa-apanya masalah kita yang membuat kita pening dibanding dengan keruwetan tubuh ini. Tubuh ini ruwet hadirin. Untuk bisa bicara begini, ini rumit sekali prosesnya. Ada yang kepikir di otak, ada neuron, apalah namanya, memerintahkan bicara, hurufnya, pita suara kebuka, suaranya keluar, terrangkai kata-kata, ini gerakan juga cocok dengan kata-kata. Coba kalau tidak cocok, ya kan, saya ngomong gini sambil ngegamparin saudara, kita harus bijaksana. Belum lagi jantung berdetak, belum lagi darah mengambil oksigen, disebarkan ke seluruh tubuh, nutrisi. Oh, ini rumit. Bandingkan dengan persoalan hidup kita. Nothing. Ini mata kedip aja saya nggak tahu gimana ngedipnya. Ujuk-ujuk kedip terus dengan kecepatan yang terukur. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Dengan ada air matanya. Terus kenapa saya bisa melihat wajah ini? Nggak mengerti ini. Bisa mendengar, bisa bicara. Ini rumit. Untuk menggerakkan ini aja ini rumit nih. Berarti ada perintah, betul tidak? Otot naik turun, banyak yang tidak bisa bergerak tangannya. Tuh, saudara ngangguk ini teh rumit. Coba kalau nggak ada remnya. Nah itu rumit. Coba kalau matanya nggak kompak, muter, kan jadi lebih lucu. Atau satu aja, itu kan berarti bergerak-gerak kan pita suaranya. Jadi beda ya. Coba kalau lambat prosesornya. Lucunya sekarang, ketawanya nanti dia luar biasa ini. Dan selama ini tubuh ini beres diurus oleh Allah yang begitu rumit. Jadi jangan takut oleh masalah kita. Takut itu tidak ditolong oleh Allah. Jadi bukan masalahnya yang berat itu, tapi jauh dari pertolongan Allah yang bikin berat itu. Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah? Karena kitanya tidak melayakkan diri jadi orang yang pantas ditolong oleh Allah. Coba ya, ada yang ribet nyari jodoh. Bukan tidak boleh mikir. Ini logika paling sederhana kalau pakai iman. Ada ikhwan yang belum nikah? Ya tidak usah semuanya lah, yang belum sama sekali maksudnya ya. Gimana nyari jodoh? Nih ya, kalau ikhwan pasti jodohnya inginnya perempuan, akhwat, benar? Siapa yang menciptakan akhwat? Allah. Semua akhwat milik siapa? Allah. Yang membulak-balik hati akhwat siapa? Yang menanamkan rasa suka siapa? Allah. Jadi kalau mau menikah tuh urusan utamanya dengan Allah. Sekarang sibuk cari calon ke sana sini. Ya tinggal dibalikan aja hatinya oleh Allah pada enek lihat kita. Enggak ada yang mau. Begitu. Sekarang udah nikah. Pasti kan beda pendapat banyak, beda keinginan. Itu manusiawi sekali. Kan yang satu laki-laki, satu perempuan. Jenisnya aja udah beda. Orang tuanya beda kan? Iya kan? Kalau orang tuanya sama berarti adik kakak.
Orang tua beda, latar belakang beda, karakter beda. Sekarang bareng tuh serumah. Udah kebayang itu ribetnya ya. Tapi kalau diniatkan ibadah, kelebihannya disyukurin, jadi amal soleh. Kekurangannya disabari, jadi amal soleh. Tapi gimana saya tidak bisa ini istri atau suami saya kok gini terus kelakuannya? Sok pikirkan terus kelakuannya. Beres tidak? Enggak. Yang bisa ngebulak-balik hati siapa? Allah. Lakukan aja. Jadi kalau lelaki misalkan saya lelaki, udah berusaha saja jadi lelaki yang baik dalam pandangan Allah. Yang hatinya bersandarnya ke Allah, yang kalau berbuat apapun ikhlas niatnya karena mencari keriduan Allah. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati pasangan hidup, tidak bisa. Tidak bisa. Tahu juga tidak hatinya di mana, benar? Tinggal jadi lelaki baik, berusaha untuk jadi baik, minta ampun terus, ibadah diperbaiki, beri contoh terbaik, belajar terus, praktekkan, amalkan, beri nasihat dengan cara terbaik, belum tentu didengar juga, belum tentu diturutin juga, doakan yang banyak. Udah begitu, nanti Allah yang ngebulak balik hatinya. Jadi dijalanin saja hidup ini. Nah, jadi sumber masalah hidup kita itu terlalu sedikit kepada Allahnya. Sibuk mikirkan uang. Lah, rezeki itu sepenuhnya milik Allah. Apa saudara pikir ada rezeki yang datang bukan dari Allah? Enggak ada. Tidak ada. Setetes minum, sebutir nasi, serupiah, semuanya udara, gitu maksudnya napas itu. Tidak ada satupun kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semuanya. Emang kalau kita dagang, itu yang beli itu karena keinginan kita? Bukan. Allah yang menggerakkan. Apakah saudara pikir ini sekolah ini Darut Tauhid yang daftar itu karena enggak, Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun nikmat sehalus apapun, sekecil apapun kecuali itu pasti milik Allah, datang kepada kita dengan izin Allah. Allah lah yang membuka, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, mengurangi, mengambil. Allah sepenuhnya. Sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan bekerja itu bukan masalah jumlah uang, urusan ibadah bagi kita kerja tuh. Ya. Begitu hadirin. Lebih simpel. Kenapa kamu kok kerjanya rajin? Ya Allah nyuruh rajin. Tapi kan gajinya kecil. Enggak apa-apa. Kalau Allah ngasih segini dari sini, kan rezeki dari Allah tidak harus lewat gaji saja. Berbagai jalan Allah memberikan rezeki. Tapi ini cuman habis sehari, besok bagaimana? Ya sekarang Allah yang ngasih, besok juga Allah yang ngasih. Dulu aja saya di perut ibu nggak mikirin rezeki, beres rezekinya. Kalau mau stres ya dululah kita waktu bayi, ya kan? Ngegeletak kayak gitu, harusnya stres kita tuh. Saya ngegeletak begini. Tapi buktinya cukup ngegedein sampai sekarang. Jadi bekerja itu bukan masalah uang, masalah jadi amal soleh atau tidak. Kenapa kamu kerja kok jujur? Ya karena Allah nyuruh jujur, saya jujur. Sekarang mau jadi penjahat juga belum tentu dapat rezeki. Apalagi jadi orang jujur. Ya kalau saudara berpikir begitu, buat saudara begitu. Kalau bagi saya, rezeki saya udah ada yang ngatur. Yang penting saya bekerja yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik. Allah sesungguhnya Allah mencintai. Udah berapapun Allah mau ngasih, gak ada masalah. Yang paling penting
Semua kesibukan ini dicatatkan jadi ibadah, amal soleh. Enak tidak begitu hadirin? Makanya kalau udah ada waktu sholat itu, udah serius sekali. Karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Sholat itu gerbangnya, pintunya, tiangnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Maka kalau sudah waktu sholat itu udah Allah saja. Karena sholat kita bagus, yang lain ya oleh Allah janji akan dibaguskan. Bukan karena masalah pintar. Pintar itu Allah yang ngasih, IQ Allah yang membagikan. Enggak ada apa-apanya tuh. Pintar tuh tidak ada apa-apanya. Kalau tidak dibimbing oleh Allah, tidak diberi hidayah, banyak orang-orang yang jadi berperilaku jahat padahal dia pintar. Benar? Bukan pintar yang bisa menyelesaikan masalah, tapi pertolongan Allah, syariatnya ketakwaan. Usama bin Zaid, saudara pernah mendengar itu? Panglima termuda, 17-18 tahun usianya. Kenapa dipilih yang muda? Padahal pasukannya ada para sahabat yang senior. Orang tuanya ahli takwa. Anaknya juga bertakwa. Ketakwaan ini akan membuahkan pertolongan Allah. Jadi ada pemimpin muda akan sukses, bertakwa kuncinya. Ada pemimpin muda, kalau jauh dari Allah, terus siapa yang membimbing? Ketakwaan itu sebetulnya target kita yang utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Goal kita adalah jadi ahli takwa di dunia ini. Ketakwaanlah yang membuat kita bahagia syariatnya. Ketakwaanlah yang membuka pintu jalan keluar. Ketakwaanlah yang mendatangkan solusi dari Allah atas persoalan apapun juga. Nah, jadi kalau ada masalah tuh jangan sibuk gimana nih memecahkan masalahnya. Tapi gimana nih supaya kita ditolong Allah dalam menghadapi masalah ini. Allah Maha tahu semuanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha kuasa segala-galanya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Tidak ada satupun. Satu bakteri, satu nyamuk, wah besar nyamuk tuh. Satu sel, semuanya ciptaan Allah, milik Allah. Dalam genggaman Allah. Kuman tidak milih jadi kuman. Kuman itu Allah yang menciptakan. Kuman bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa sekarang yang di luar kekuasaan Allah? Tidak ada. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Surat Ar-Rahman ayat berapa? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua minta ke Allah dan Allah senantiasa dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Ya, Ar-Rahman ayat 29. Tidak ada satupun. Mau pergi kemanapun, pasti tempat itu milik Allah. Mau pergi ke dokter manapun, dokter itu juga milik Allah, ciptaan Allah. Siapa yang mengancam kita, pasti makhluk Allah lah yang mengancam kita. Yang ngasih makannya Allah, yang ngasih minumnya Allah, yang mendetakkan jantungnya juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar? Apa saudara pikir tentara yang sedang berperang itu keluar dari kekuasaan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, apa sekarang yang di luar kekuasaan Allah? Sebutkan. Ada tidak? Enggak ada.
Apa sekarang yang lepas dari genggaman Allah? Ada? Tidak ada. Ingin apa? Pasti itu Allah yang punya. Takut siapa? Takut apa? Pasti yang ditakuti ada dalam kekuasaan Allah. Benar? Jadi semuanya tuh ke Allah saja. Tapi kita sholat saja tidak serius tuh ke Allah. Suruh ke masjid malas, ya. Sholat itu kan sepenuhnya untuk kita, bukan untuk Allah. Benar, sholat itu adalah ibadah, tapi bukan untuk keuntungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha memiliki segalanya, tidak memerlukan apapun dari siapapun. Lah kita milik Dia, benar? Allah tidak akan nambah dengan ketaatan semua makhluk, kemuliaannya tidak bertambah, tidak. Allah sudah Maha mulia. Allah tidak akan berkurang setitik pun dengan kedurhakaan semua makhluk. Tidak berkurang. Dia penguasa langit jagat semesta yang maha sempurna. Gak ada apa-apanya. Kita mau taat, kembali ke kita. Kita mau maksiat, balik ke kita. Tahu amalan yang paling disukai Allah tidak? Sebetulnya tahu ya. Cuma di dalam hati terdalam, dalam sekali sehingga lupa ya. Sederhana, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku beritahukan amalan yang paling baik? Tidak ada tandingannya ini amal. Lebih paling suci di sisi Allah, paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur, bertemu musuh di jalan Allah, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Apa? Zikrullah Ta'ala. Zikir. Tanya sekarang, 24 jam. Kalau ini lemari 24, tiap lemari 60 rak. 60 rak lemarinya besar. Tiap rak ada 60 laci. Ya kan? 24 lemari, sehari 24 jam nih. 1 jam 60 menit. Ada raknya, 1 rak 1 menit 60 detik. Nah itu yang paling berhak dari setiap laci itu adalah zikrullah. Berapa banyak tuh yang terisi dengan zikrullah. Ada yang kosong 24 lemari. Masalul ladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan orang yang tidak zikrullah seperti orang hidup dan mayit. Jadi zombie selama ini kita ini. Termasuk sedang sholat juga banyak lupanya. Tapi mudah-mudahan kita dicatatkan sudah niat zikir walaupun lagi sholat tidak zikir. Masih ingat 5 tingkatan yang zikir? Ada yang niat zikir tapi dia sedang zikir itu tidak sadar dirinya zikir. Niat sholat, ya kan? Mau sholat, tapi sedang sholat ngelantur saja. Mulut zikir juga tuh, Allahu Akbar. Tapi tidak menyadari sedang takbir. Alhamdulillah, dia zikir tuh. Tapi pikiran kemana saja. Untungnya sudah niat zikir. Tapi kalau niatnya sholatnya ria, itu udah tidak zikir. Yang kedua adalah ketika dia zikir, dia sadar dengan yang dia zikirkan. Misal, subhanallah, subhanallah. Kan ada yang subhanallah, 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 subhanallah. Tunggu sebentar lagi nih, baru 30, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia berzikir, tapi dia tidak ingat lagi zikir.
tapi dia memang niat zikir. Hanya ketika zikir lepas tuh. Ada juga yang ketika subhanallah tuh subhanallah, subhanallah. Nah, dia sadar dia lagi menyebut subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sudah lebih baik. Tapi dia tidak menjiwai isinya. Ada yang ketika zikir subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lebih berisi. Karena ketika berzikir, selain sadar berzikir, memahami zikirnya. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Ketika dia istighfar, hamdalah, atau zikir apapun, dia sudah memaknai lebih dalam. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, aduh tadi saya sudah berbicara berlebihan, astagfirullah, tadi membuang waktu segitu banyaknya lihat medsos, astagfirullah, yang dilihat juga tidak jadi pahala, malah jadi dosa, astagfirullah. Istighfar, sadar, dan berisi, tahu yang dimintakan ampunannya. Terbayang tidak perbedaan tingkatannya? Ada yang astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada yang begitu. Tidak ingat, ada yang ingat lagi istighfar, ada yang memahami dia sedang minta ampun, ada yang benar-benar meminta ampunan. Nah, dan yang kelima yang paling bagus adalah setiap waktu merasa dilihat Allah, disaksikan Allah, didengar oleh Allah. Jadi ini zikir yang paling mantap, yaitu yang setiap saat antak budallah ka'annaka taroh, orang yang selalulah yakin Allah sedang melihat dirinya, sehingga apapun yang dilakukannya insya Allah bisa jadi zikrullah. Inilah kurang lebih hadirin sumber masalah kita yang terbesar adalah tidak serius kepada Allah. Bukan Allah yang menjadi cita-citanya, bukan kedudukan di sisi Allah yang dirindukannya. Padahal semua urusan kita tidak ada yang bisa berubah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, siapa yang menyembuhkan? Nah, ada sebuah pengalaman menarik. Pada waktu sedang tugas di satu tempat, tiba-tiba ini nih, ada merah di sini kan, ada jerawat besar sekali. Biasanya orang kalau ingat jerawat apa yang kepikir? Lemak, makan minyak, kolesterol atau apa? Enggak, jerawat itu Allah yang menciptakan. Sepenuhnya Allah yang menghendaki. Harusnya kalau ada jerawat yang diingat Allah. Astagfirullah ya Rabb, pasti ini ada masalah. Yang kedua, kalau ada musibah yang diingat dosa kepada Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ampun, wudu kurang bersih, wajah tidak terjaga, kan dekat mata nih kelihatannya, kayaknya mata yang kurang terjaga. Astagfirullah. Qadarullah sembuh. Nah, udah ada lagi tuh, udah cenut di sini. Ya Allah, ampun, ampun. Hanya Engkau yang menciptakan. Emang nggak agak kurang bonafid ya doa perjerawatan begini, apalagi aki-aki ya kan. Biasanya jerawat itu remaja ini. Aki-aki jerawat kan bisa disangka abeg, tahu abeg, aki-aki beger. Astagfirullah. Hanya Engkau penciptanya, hanya Engkau yang bisa meredakannya, hanya Engkau. Jadi urusan jerawat aja harusnya urusan dengan Allah, bukan sibuk dengan dokter saja, bukan sibuk dengan perawatan, bukan sibuk dengan anti akne atau apa. Itu boleh saudara lakukan, tapi bukan itu masalahnya. Sariawan pasti Allah yang menakdirkan.
Kenapa sariawan? Mungkin kurang baca Quran, mungkin mulutnya kebanyakan bicara yang menyakitkan, mungkin kurang gosok gigi, mungkin mulutnya ini kebanyakan makan yang tidak baik untuk tubuh yang Allah titipkan. Pastilah Allah melakukan sesuatu. Bagi kita evaluasi diri. Jadi jangan ada kejadian sekecil apapun yang seakan-akan bisa terjadi tanpa izin Allah dan seakan-akan bisa beres tanpa pertolongan Allah. Begitu. Jadinya zikir terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, baik, ada pertanyaan kah? Ini barusan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya. Tadi sampaikan kita dalam hidup ini harus punya target. Yang pasti saya rasa target kita masuk surga. Syarat masuk surga itu adalah perbuatan baik kita lebih banyak daripada keburukan sesuai di Al-Quran. Famay amal miskola zarrotin khairayarah dan seterusnya. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan akan dibalas. Begitu sebaliknya, sekecil apapun keburukan akan dibalas. Sejalan dengan kita akan didampingi oleh dua malaikat, kanan dan kiri, rakib dan atid. Yang kanan mencatat kebaikan yang kita lakukan, yang kiri mencatat keburukan yang kita lakukan. Inilah CCTV Allah yang mengawasi kita kemanapun kita berada. Bahkan lebih canggih dari CCTV masjid ini. Kalau masjid ini mungkin di toilet nggak ada kan. Jadi ini kita kalau CCTV Allah ini kemanapun terpantau apa yang kita lakukan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita biar merasa senantiasa diawasi CCTV Allah ini. Itu kurang lebih saya memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Sesudah kita ingin menjadi orang yang disukai Allah, target utama kita, ya, maka langkah apa? Kuncinya adalah belajar ilmu. Jadi kalau ingin, ini orang serius tidak ke Allah, gampang. Lihatnya dari mana? Serius tidak? Belajar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena tidak bisa mengenal Allah tanpa ilmu syariatnya, ya. Tidak bisa kita patuh ke Allah tanpa ilmu. Maka saya serius nih kepada Allah, saya ingin jadi hamba kesayangan Allah. Ya sudah, lihat serius tidak dia belajar. Kalau dia tidak belajar, dia tidak serius ke Allah. Iman itu pasti ilmu tuh di sana. Amal itu pasti ilmu. Maka doa target harian kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama target kita adalah ilmu yang manfaat. Baru yang kedua rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Baru yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Ini rizki baru ketemu dengan yang baik kalau ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, sudah diperbudak tuh rezeki. Amal baru bisa diterima kalau ada ilmunya. Maka kalau kita serius kepada Allah, kita serius dengan belajar agama. Apa cirinya orang yang serius belajar agama? Belajarnya itu untuk mendekat ke Allah, bukan untuk gelar, bukan untuk status, bukan untuk pintar, bukan untuk diakui orang. Karena ada yang belajar agama tapi tujuannya bukan mau ke Allah, dan Allah tahu. Ingin disebut ustadz, ingin jadi dai kondang, ingin jadi ulama terkenal, apa? Enggak ada urusannya, itu urusan Allah nanti. Kita mau terkenal atau tidak, enggak ada masalah. Keperluan kita cuma satu kok. Allah suka kepada kita, ridho. Belajar, ya Allah saya belajar karena saya ingin mengenalmu, saya ingin patuh padamu,
saya ingin menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ingin benar-benar pol mengabdi ke Allah. Dan Allah juga melihat apa cirinya orang yang belajar agama selain yang benar ikhlas. Yang kedua, dia berusaha mengamalkannya. Jadi orang yang belajar agama dengan sungguh-sungguh itu tidak dilihat dari banyaknya ilmu yang dia tahu, tapi dari amalnya. Apa ciri orang yang belajar agamanya dengan baik? Imannya menguat. Apa cirinya orang imannya menguat? Pribadinya membaik, akhlaknya jadi makin baik. Itu cirinya. Tapi kalau belajarnya banyak, tapi ke Allahnya enggak yakin, nambah yakin, dan buktinya kelakuannya tidak baik, ada yang salah. Biasanya di niatnya. Dunia ingin gelar, ingin pujian, ingin pengakuan, ingin status, ingin dianggap pintar, ingin dianggap luas wawasannya, ingin diakui sebagai lulusan pesantren ini, perguruan tinggi ini, dalam dan luar negeri, ingin diakui ini muridnya ini. Jadi selalu orientasinya adalah kedudukan, penilaian makhluk. Nah, ini sulit nanti. Kita belajar karena ini yang Allah perintahkan. Ingin dekat dengan Allah, ingin kenal ke Allah, ingin tahu apa yang Allah suruh, ingin tahu apa yang Allah larang. Udah dapat ilmunya, amalkan. Nanti Allah yang akan nambah ilmu lainnya. Jadi titik lemahnya orang belajar agama adalah niatnya belum tentu mau ke Allah. Yang kedua, udah dapat ilmunya, tidak serius mengamalkannya. Begitu. Selebihnya Allah yang menguatkan iman, karena hati dibulak-baliknya oleh Allah. Sing lurus nyari ilmunya sungguh-sungguh, yang kedua amalkan. Apalagi cirinya serius ke Allah, ke Al-Qur'annya serius. Berusaha memahami. Maaf. Karena Al-Qur'an kalamullah. Allah melihat kapan kita megang Quran, kapan kita baca Quran. Allah melihat apa kita membacanya untuk dipuji orang, untuk diakui jumlah hafalannya, untuk diakui kemerduan suaranya. Allah tahu kita belajar Quran itu dalam pikiran dan hati kita tuh apakah sibuk dengan penilaian orang atau sibuk untuk cari kedudukan di sisi Allah. Allah tahu dari tiap bacaan yang kita baca. Allah juga menyaksikan kita kursus bahasa Arab untuk baca Quran, untuk apa? Untuk paham Quran atau untuk diakui supaya kita jago bahasa Arab. Allah juga melihat kita lagi baca Quran karena kita orang Indonesia ya, baca artinya atau tidak, kita ngerti atau tidak, kita berusaha ngerti atau tidak. Allah juga lihat kita lagi browsing yang mana yang bisa nambah ilmu. Allah melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak dilihat Allah. Kalau sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah lihat kita sungguh-sungguh. Allah tahu pasti Allah nanti akan nambah tuntunannya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari Allah, sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh mengamalkan. Gitu Pak, banyaknya orang tidak serius ke Allah, walaupun belajar agama, walaupun mesantren, walaupun baca Quran, belum tentu tujuannya ingin dekat dengan Allah. Ada yang ingin disebut qari'ah, ada yang ingin disebut hafizoh, menghafal Quran. Kenapa kamu ngapalin Quran? Habis calon mertua saya mensyaratkan harus hafal 3 juz, gitu. Jadi dia menghafal demi pernikahan. Padahal si calonnya itu jodoh temennya ya, yang hafal 30 juz ya. Begitu Bah. Amalkan. Dapat ilmu dikit, amalkan. Allah senang pasti. Kalau ilmunya banyak tapi niatnya bukan karena Allah dan tidak berusaha diamalkan, seperti keledai bawa buku.
bukunya banyak, bukunya manfaat, tapi bagi keledai sendiri tidak ada manfaatnya, cuma jadi beban. Maka kita tidak usah agresif, ingin ilmunya cepat luas, tapi tiap belajar mendekatkan kita ke Allah, itu yang paling penting. Dan cara Allah menilai kita beda dengan cara guru menilai kita, ya. Manusia kan tidak tahu. Di antara kita beda-beda daya ingatnya. Allah yang menciptakan daya ingat. Ada yang mungkin selama pesantren 3 tahun cuma juz 30 aja hafalnya. Tapi di sisi Allah sangat tinggi. Karena sabar, tidak ada komplain dengan susah hafalnya itu. Tidak ada iri dengki dengan teman-teman yang hafal. Dan dia berusaha sekuat tenaga menjaga niatnya, berusaha mengamalkan. Mungkin hanya juz 30, 3 tahun, 4 tahun. Tapi boleh jadi di sisi Allah lebih hebat dibanding dengan yang hafal 30 juz, tetapi niatnya belum tentu cari kedudukan di sisi Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Jangan jadi zombie. Zikir aja yang banyak. Banyak variasinya zikir tuh. Kurangi ngobrol. Karena kalau orang disibukkan dengan kebaikan, dia tidak akan berbuat sia-sia dan maksiat. Tapi kalau dia disibukkan dengan kesia-siaan, nah ini tinggal satu langkah menuju maksiat. Dari sia-sia, orang sibuk kesia-siaan, kepada yang baik susah, tapi kemaksiat itu udah dekat. Yang dekat dengan berkata baik itu diam. 4 tingkatannya ya, faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik paling tinggi, kemudian diam. Yang turun dari sini sia-sia, dari sia-sia pasti maksiat. Nah, kalau kita ingin bisa bicara baik, kuncinya banyak diam. Kalau banyak sia-sia, naik ke bicara baik itu jauh. Dari sia-sia dekatnya itu bicara maksiat. Makanya banyak diam, dari ngobrol tidak manfaat, isi aja dengan zikrullah. Nanti dekat itu untuk bisa beramal. Karena istiqomahnya itu datang dari istiqomah hati datang dari istiqomah jaga lisan. Terima kasih, semoga Allah menggolongkan kita menjadi hamba yang mengenal Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Engkau menyaksikan segalanya. Kuatkan imannya, teguhkan perjuangannya. Sempurnakan karuniamu dengan bentuk apapun ya Allah. Hanya engkaulah yang melindungi dari segala keburukan, mencukupi dari segala kekurangan, membahagiakan dari segala kedukaan. Hanya engkau yang kuasa mengganti setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Hanya engkau ya Allah yang kuasa menyelamatkan, membahagiakan, memuliakan fid dunya wal akhirat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku sekalian. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.